Perkenalkan, nama saya Lorencia Andriani Brustinja, peserta Latsar CPNS Angkatan 8 Kelompok 3 Kabupaten Deli Serdang. Saya akan memaparkan anti korupsi. Anti korupsi merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi. Mencegah yang dimaksud di sini bagaimana kita meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan korupsi dan bagaimana menyelamatkan uang dan aset negara. Peluang bagi berkembangnya korupsi dapat dihilangkan dengan melakukan berbagai sistem dan perbaikan manusia. Setelah kita mempelajari anti korupsi, diharapkan kita mampu mengaktualisasikan sikap dan perilaku yang amanah, jujur, serta mampu mencegah terjadinya korupsi di lingkungan. Antara lain adalah jujur. Jujur adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan kesatuan antara pengetahuan perkataan dan perbuatan. Jujur nilai ini memiliki posisi yang sangat penting untuk melahirkan seorang guru yang anti korupsi. Sebagai seorang guru, maka mulailah sikap kejujuran ini. Nilai jujur memang sangat mudah diucapkan, namun untuk mewujudkannya menjadi karakter, maka itu membutuhkan tekad yang kuat dan komitmen. Jujur bisa diibaratkan merupakan sebuah konsentrasi antara ucapan dengan tindakan. Apa yang kita ucapkan dan yakin, maka hal tersebut kita wujudkan dan implementasikan melalui sebuah tindakan. Masalah kejujuran memang merupakan sebuah yang paling mahal. Yang kedua yaitu peduli. Sikap dan tindakan memperhatikan dan menghiraukan orang lain, masyarakat yang membutuhkan dari lingkungan sekitar. Peduli merupakan sikap anti korupsi yang harus juga dimiliki seorang guru. Penyebab korupsi salah satunya juga disebabkan oleh kurangnya kepedulian kita terhadap lingkungan dan organisasi yang kadang melakukan perbuatan korupsi dan kecurangan. Acuh tak acuh kadang menjadi prinsip kita sehingga kurang memperdulikan permasalahan korupsi. Karena itu, sebagai PNS, tentunya kita harus memiliki sikap kepedulian jika menemukan hal-hal yang berbau korupsi. Karena itu, mari bersama kita untuk menanamkan kepedulian dan berani melaporkan. Yang ketiga yaitu mandiri. Mandiri adalah dapat berdiri sendiri. Mandiri berarti tidak bergantung pada orang lain. Mandiri juga berarti kita bisa menyelesaikan sesuatu tanpa bantuan orang lain dan bisa menemukan solusi dari masalah yang sedang kita alami. Yang keempat, disiplin. Seorang guru dikatakan disiplin bila dia mempunyai sebuah sikap untuk taat kepada norma yang ada, norma hukum maupun norma agama. Penyebab korupsi tentunya disebabkan oleh kurang taatnya kita terhadap sebuah aturan. Karena itu perlu memeluk sebuah kesadaran bahwa ketaatan terdapat sebuah aturan yang ada akan mampu menciptakan lingkungan kerja yang baik. Yang kelima, tanggung jawab. Seorang guru tentunya harus memiliki sikap tanggung jawab terhadap apapun yang dilakukan, termasuk jika melakukan kesalahan, maka tentunya harus berani untuk bertanggung jawab. Tanggung jawabnya tentu sebuah kesadaran yang harus terpantri dalam mindset kita bahwa apa yang kita lakukan tentunya akan kita pertanggungjawabkan. Apabila jika kita menjalani profesi sebagai guru, mempertanggungjawabkannya juga sangat besar. Selain bertanggung jawab kepada masyarakat, juga kepada diri kita sendiri. Yang keenam yaitu kerjasama, yaitu
Yang kesembilan yaitu sederhana. Sederhana adalah bersahaja. Sederhana berarti menggunakan sesuatu secukupnya, tidak berlebih-lebihan. Lalu yaitu berani. Berani adalah hati yang mantap, rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi ancaman atau hal yang dianggap sebagai bahaya dan kesulitan. Berani berarti tidak takut atau tidak gentar, yaitu adil. Berarti tidak berat sebelah, tidak memihak pada satu saja. Adil juga berarti memperlakukan yang sama untuk semua tanpa membeda-bedakan berdasarkan golongan atau kelas. Korupsi. Korupsi adalah suatu tindak penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat demi mendapatkan keuntungan pribadi. Dengan kata lain, korupsi adalah suatu perilaku tidak jujur atau curang demi keuntungan pribadi oleh mereka yang berkuasa dan biasanya melibatkan suap. Faktor-faktor penyebab korupsi ada dua, yaitu satu faktor internal, kedua faktor eksternal. Faktor internal adalah penyebab korupsi yang berasal dari dalam diri sendiri, yaitu sifat dan karakter seseorang yang mempengaruhi segala tindakannya. Beberapa yang termasuk dalam faktor internal yaitu sifat tamak dan gaya hidup. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal penyebab korupsi berasal dari lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi pemikiran dan tindakan seseorang sehingga melakukan korupsi. Beberapa yang menjadi faktor dalam faktor eksternal yaitu satu, faktor ekonomi. Karena kebutuhan ekonomi yang lebih baik, sering seseorang mempengaruhi seseorang untuk bertindak, seperti gaji tidak sesuai dengan beban kerja. Yang kedua, faktor politik. Dunia politik sangat erat dengan hubungan dengan persaingan dalam mendapatkan kekuasaan. Yang ketiga, faktor organisasi yang terdiri dari pengurus dan anggota. Tindakan korupsi dapat terjadi karena perilaku tidak jujur, tidak disiplin, tidak sadar diri, aturan yang tidak jelas, struktur organisasi tidak jelas, pemimpin yang tidak tegas. Faktor hukum, seringkali tindakan hukum terlihat tumpul ke atas, tajam ke bawah. Artinya pejabat dan orang dekatnya cenderung diperlakukan istimewa di mata hukum, sedangkan masyarakat kecil diperlakukan tegas. Jenis-jenis korupsi yaitu 1. Penyuapan, 2. Penggelapan, 3. Kecurangan, 4. Pemerasan, 5. Favoritisme. Yang pertama yaitu penyuapan. Merupakan suatu tindakan memberikan uang atau imbalan kepada seseorang yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang untuk mendapatkan yang diinginkannya, seperti menjanjikan uang kepada hakim dengan dimaksud untuk mempengaruhi keputusan perkara. Pemerasan, suatu tindakan koruptif di mana seseorang atau kelompok melakukan ancaman secara lalim kepada pihak lain untuk memperoleh uang, barang, dan jasa atau perilaku yang diinginkan dari pihak diancam. Bentuk kekerasannya misalnya ancaman perusakan properti. Yang kedua, pemerasan dengan cara ancaman merusak reputasi seseorang. Yang kelima, favoritisme. Tindakan pilih kasih di mana seseorang atau kelompok menyalahgunakan kekuasaan yang